Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kitchen Sipolan. Ide bisnis yang paling menarik dan simpel sambil duduk manis di rumah mengerjakannya, duit mengalir setiap hari. Otomatis ekonomi keluarga Anda jadi terbantu. Oke, bahan utamanya kita persiapkan tepung terigu cakra kembar kurang lebih sekitar 500 gram. Kemudian saya tambahkan sedikit garam kurang lebih seperempat sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya, biar tepung dan garamnya bisa tercampur secara merata. Bahan berikutnya kita tambahkan margarin kurang lebih sekitar 100 gram. Kemudian kita aduk biar tepung dan margarinnya bisa tercampur secara merata. Setelah margarin tercampur merata dengan tepungnya, kemudian kita tambahkan susu kurang lebih sekitar 200 ml. Untuk pilihan susunya bisa teman-teman menggunakan susu full cream atau susu kental manis yang sudah dilarutkan dengan air, atau bisa diganti dengan airnya saja. Tapi kalau menurut saya menggunakan susu itu rasa kulitnya nanti jauh lebih gurih teman-teman. Masih agak terlalu keras adonannya, saya tambahkan lagi sedikit susu. Dan sepertinya adonannya sudah pas, sudah kalis. Kurang lebih saya menggunakan susunya sekitar 200 ml. Oke, kita istirahatkan dulu adonannya kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita istirahatkan adonannya, kemudian kita giling saja ya teman-teman menggunakan roll pin. Kita giling hingga ketebalannya merata, kurang lebih sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ketebalannya merata, kemudian kita siapkan margarin pastry atau Corchef. Untuk mereknya bebas ya, silahkan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Berikut kita oleskan saja margarin pastrinya atau Corchef. Untuk 500 gram tepung terigu tadi kita oleskan margarinnya kurang lebih sekitar 200 sampai 230 gram ya. Nah, pastikan ketika teman-teman mengolesnya itu secara merata ya ke permukaan adonannya. Setelah margarin pastrinya kita oleskan secara merata, kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman. Berikut akan kita gilas kembali menggunakan roll pin. Jangan lupa kita taburi sedikit tepung ya di atasnya. Kemudian kita gilas hingga ketebalan kira-kira 0,3 hingga 0,5 cm. Berikut kita lipat kembali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita istirahatkan kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian kita tutup dengan plastik atau dengan kain bersih ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih sekitar 10 menit, kemudian kita giling kembali ya. Dengan ketebalan kurang lebih sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Berikut kita lipat kembali dengan cara yang sama dan didiamkan kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Jangan lupa ditutup ya dengan plastik atau dengan kain lap yang sudah bersih. Jika tidak dikerjakan pada hari itu, Anda bisa menyimpannya di dalam kulkas adonan tersebut, tapi jangan lupa disimpan di dalam plastik ya teman-teman. Nah, hari esoknya atau 2 hari berikutnya Anda bisa menggunakannya kembali. Oke, bahan berikutnya kita persiapkan keju 1 slide atau sekitar 1 potongan teman-teman. Kalau ditimbang ini beratnya ya kurang lebih sekitar 500 sampai 800 gram lah ya teman-teman ya. Kemudian ini keju kita potong-potong seperti stick. Untuk lebarnya kurang lebih sekitar setengah senti, panjangnya kira-kira sekitar 6 sampai 8 cm ya teman-teman. Atau bisa disesuaikan saja untuk ukurannya sesuai selera teman-teman masing-masing. Nah, ini sudah selesai kejunya, kita potong-potong. Oke, selanjutnya kita kembali ke kulit adonan yang kita buat tadi ya teman-teman. Nah, setelah disimpan di kulkas
1-2 hari berikutnya masih bisa teman-teman gunakan ya, atau bisa langsung digunakan juga ya setelah diadon. Berikut kita gilas saja menggunakan roll pin teman-teman biar tidak mudah lengket. Kita taburi sedikit tepung ya. Kemudian kita gilas sampai ketebalannya kira-kira 0,2 sampai 0,3 cm ya teman-teman. Kemudian kita ukur untuk kita potong-potong kurang lebih lebarnya sekitar 1,5 cm ya teman-teman. Nah, untuk memotongnya berikut kita gunakan saja alat pemotong adonan pastry atau pemotong pizza atau pisau cutter adonan pastry ya. Biar lebih mudah dan praktis mengerjakannya, saya menggunakan pisau yang 5 rodanya ya teman-teman ya. Cukup di awal saja kita mengukurnya menggunakan roll. Selanjutnya kita sesuaikan saja ukurannya dengan pisaunya lagi ya. Jadi bisa lebih cepat dan praktis kita mengerjakannya teman-teman. Oke, berikut kita ambil satu potongan adonan kulit pastrinya. Kemudian kita ambil satu batang keju yang sudah kita potong-potong, lalu kita lilitkan seperti ini ya. Agak menyerong ya teman-teman biar tidak saling tindih ya. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Mungkin ibu-ibu bisa lebih rapi lagi untuk mengerjakannya ya. Bisa lebih cantik lagi untuk tampilannya. Oke teman-teman, sudah selesai kita lilit keju dengan kulit pastrinya ya. Berikut kita oven saja teman-teman. Jangan lupa ovennya dipanasin dulu hingga suhunya mencapai 150 atau 180 derajat. Barulah kita masukkan cheese rollnya ya. Dan ini kita oven waktunya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ya teman-teman. Sambil kita menunggu 15 sampai 20 menit, kita persiapkan dulu bahan olesannya. Di sini saya menggunakan englos ya teman-teman, atau teman-teman bisa menggantinya dengan kuning telur ya. Dan ini tidak perlu kita tambahkan pewarna ataupun air biar hasilnya lebih mengkilat. Tapi kalau teman-teman ingin lebih lagi, bisa menambahkan sedikit air, lebih ngejreng lagi warnanya, bisa ditambahkan pewarna makanan ya, yaitu yang berwarna kuning telur. Oke, setelah kurang lebih waktunya 20 menit kita oven, kemudian kita keluarkan cheese rollnya, lalu kita olesi dengan englos tadi ya teman-teman, atau bisa diganti dengan kuning telur. Dan ini kita oleskan, kemudian teman-teman bisa memberi toppingnya itu keju parut seperti ini ya, atau bisa juga teman-teman variasikan untuk toppingnya yaitu dengan seres ya, tapi mungkin lebih menarik dengan topping keju parut seperti ini ya. Berikut kita oven kembali dengan waktu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit ya teman-teman, atau sampai topping dan olesannya itu kering seperti ini. Nah, ini teman-teman ini sudah matang teman-teman. Berikut kita biarkan dulu hingga dingin ya. Nah, setelah dingin barulah kita kemas ke dalam wadah kemasan untuk kita jual. Dan ini kulitnya bagian luarnya itu renyah, gurih pastinya teman-teman, karena kita tambahkan susu tadi, dan enak banget teman-teman ya. Yang pastinya ini ngeju banget lah, sangat layak untuk kita jual dan menarik sekali untuk dijadikan ide bisnis teman-teman. Nah, selain dijual getengan atau per biji, teman-teman bisa menjual per cup atau per box seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan cup Mika teman-teman. Per cupnya bisa teman-teman isi 10 atau 15 ya, silahkan disesuaikan saja dengan harga berapa mau teman-teman jual ya. Di sini saya mengisinya 10 potong cheese roll atau 10 biji cheese roll. Untuk harga jualnya teman-teman bisa menjual per cupnya ini dari harga 15.000 sampai 20.000 ya, atau bisa disesuaikan saja sesuai daya jual di daerah teman-teman masing-masing ya. Atau bisa juga teman-teman jual per biji yaitu di 1.500 atau 2.000 ya. Dari satu resep atau 500 gram tepung terigu cakra kembar itu jadinya 35 cheese roll ya teman-teman, atau kalau di cupan seperti ini itu jadinya 3,5 cup, tapi yang 5-nya tidak kita kemas ya. Ini saya kemas cuma 3 cup saja teman-teman ya, biar lebih menarik dan mudah dikenali oleh calon konsumen jualannya. Teman-teman bisa menambahkan stiker ya di atas penutup cupnya ini.
Oke, selamat mencoba bagi teman-teman yang mau mencoba, semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Tetap semangat, tetap berusaha, jangan lupa sholat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.